Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. sekalian, adik-adik mahasiswa, pada chapter ketiga ini kita masuk di dalam materi studi filsafat, ilmu pengetahuan, epistemologi, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengulik terkait dengan analisis filsafat dan pengertian filsafat itu apa. Coba di sini dalam studi filsafat kita bisa ya bahwa studi filsafat bisa kita pahami di sini di dalam mengetahui studi-studi filsafat ini tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan eh, mengutarakan problem-problem secara persis, mencari solusi, memberikan argumentasi dan alasan-alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Artinya di sini ketika studi-studi filsafat ini kita ingin belajar filsafat, tidak serta-merta kita melakukan riset, tetapi kita melakukan kajian-kajian dulu. Karena filsafat itu kan selalu mempertanyakan, menjawab, mengapa, di mana, bagaimana. Nah, dialektika ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah dialog, mendialogkan, mencari sebuah jawaban yang mana di dalam premis-premis itu masih butuh jawaban untuk dikuatkan argumentasinya. Untuk itu, studi filsafat mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Nah, sehingga dengan demikian, filsafat adalah diartikan mencintai kearifan kebijaksanaan. Jadi mahasiswa, di dalam mempelajari filsafat, memang keywordnya di sini kita harus menggunakan logika berpikir atau logika bahasa di dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan ide-ide, atau menjawab dari sebuah persoalan-persoalan yang sedang dimunculkan dan akan kita kaji. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar manusia untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman ya, dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti, sehingga ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian-kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Sehingga ketika kita berbicara keilmuan ini tidak serta-merta kita akan mengungkap seluruh pengetahuan-pengetahuan yang ada, sehingga ini ada pembatasan-pembatasan di dalam ilmu pengetahuan. Ada ilmu psikologi, dia lingkupnya di psikologi. Ada ilmu sosial, dia bicaranya pada ilmu sosial. Meskipun ilmu psikologi, ilmu politik ini merupakan cabang dari ilmu sosial. Ada ilmu metafisik, di situ banyak cabangnya. Ada biologi, ada ilmu alam, ada fisika, ada apa kedokteran, ada yang ya ilmu-ilmu itu. Ada ilmu terkait dengan teologi, misal ya berbicara dengan ilmu keyakinan, ilmu agama, ilmu ketauhidan. Nah, sehingga kepastian ilmu-ilmu itu diperoleh dari keterbatasannya. Ada yang membatasi di situ batasan-batasan, tetapi di dalam filsafat selalu berkembang terus,
Sehingga dari ilmu ini akan menghasilkan ilmu juga. Ada tesa, ada antitesa. Ini akan menghasilkan tesa-tesa baru. Selanjutnya, ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge ya, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistemik diuji dengan perangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang demikian. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Nah, sehingga poin yang ada di tulisan ini kita blur di situ ada epistemologi. Artinya epistemologi ini adalah yang memberikan pemahaman, keyakinan atau diksi-diksi baru terkait dengan ilmu pengetahuan itu. Sehingga berangkat dari diksi-diksi baru tersebut, knowledge ini akan terurai. Ya, semisal tadi kayak ada ilmu sosial. Ilmu sosial dikhususkan lagi berbicara ilmu politik, ilmu pemerintahan, atau yang lainnya ya. Ada ilmu psikologi, ilmu sejarah. Ini masuk dalam kategori sosial. Dan di situ akan terbaca, akan terlihat rapi dan dapat dipercaya ketika itu diurai dengan epistemologi-epistemologi yang dikembangkan oleh para filsuf tersebut. Oleh karenanya, epistemologi ini diperlukan untuk menjelaskan, untuk memperjelas dari sebuah pengetahuan. Mereka menggunakan metode, menggunakan teori. Tetapi kalau nggak ada epistemologi, itu kita tidak akan bisa mampu mengurai apa makna dari sebuah ontologi, apa makna dari sebuah hakikat yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, di sini saya contohkan ada ilmu alam. Ilmu alam ini hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang berbahaya, material saja. Jadi kalau kita mengurai soal alam, ini akan bisa dijelaskan secara epistemologi kalau dianasir hanya materialnya saja. Karena ilmu alam ini kan ada material, ada imaterial. Tetapi kalau materialnya dia masuk pada saintis sehingga dapat diuji. Dapat diuji antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita berbicara alam semesta ada ilmu biologi, soal hewan, soal anatomi tubuh, atau ilmu fisika, kita dapat menguji di situ. Atau geologi, ilmu bumi, kita juga dapat menguji di situ ya. Tapi dibatasi ya materialnya saja. Jadi contoh, semisal kita menemukan logam, logam ini dapat diuji. Apakah dia masuk logam AU, apa dia masuk logam CU, atau dia masuk logam AG, AG itu perak ya, atau dia masuk CU ZN, CU zinc. Jadi dia ada emas menyerupai, warnanya sama, kuningnya sama, materialnya juga sama, kita uji di situ. Apakah ini kuningan atau aurum atau emas. Nah, disitulah diperlukan sebuah pengetahuan dengan teori-teori yang benar dan juga dengan metode-metode yang dapat dipercaya. Ini contoh. Atau ilmu psikologi. Ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia. Jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Nah, berkenaan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang berapa jarak matahari dan bumi, dan ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat.
Nah, ini kan harus dipilah-pilah. Yang satu berbicara alam semesta, yang satu berbicara manusia. Bagaimana bisa berinteraksi, bagaimana faktor kejiwaannya, bagaimana untuk mengukur tingkat iki bagaimana kondisi psikologi sehat apa enggak, normal apa tidak lah, ini dibeda-bedakan. Itu yang dimaksud dengan eh, kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya, sehingga secara epistemologi bisa dijelaskan satu persatu dan di situ pasti ada batasan-batasannya. Jadi sekalian, kita berpindah kepada sebuah etimologi. Pembahasan kita ini kan ilmu, pengetahuan, etimologi, ontologi, aksiologi, dan epistemologi, aksiologi ya. Dalam kaitan penyerapan kata, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami sesuatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang etimologi ini kata ilmu dalam bahasa Arab, ilm, yang berarti memahami atau mengerti. Singkat kata, epistemologi itu belajar mengerti untuk mengetahui. Penyerapan katanya itu dari ilmu pengetahuan. Adapun untuk memahami sebuah keilmuan ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat dari ilmu pengetahuan. Ilmu syarat-syarat berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang apa, penyebab sesuatu, dan mengapa. Ada persyaratan-persyaratan ilmiah di situ. Sesuatu dapat disebut sebagai ilmu, sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Sehingga syarat dari ilmu pengetahuan yang pertama objektif, ada metodis, ada sistematis, ada universal. Objektif, ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Sehingga kalau kita ini belajar menggunakan ilmu pengetahuan harus objektif, tidak boleh subjektif. Contoh, adik mahasiswa mau melakukan riset. Riset ini ada pengaruh partisipasi pengaruh tingkat ekonomi terhadap partisipasi politik. Kita uji di situ harus objektif. Apakah ada pengaruhnya apa tidak? Apakah ada pengaruh ketika masyarakat itu tingkat perekonomiannya rendah? Apakah ada pengaruh ketika masyarakat itu tingkat ekonominya sedang atau tingkat ekonominya tinggi? Nah, ini kita uji di situ. Apa benar teorinya Huntington ini? Bahwa partisipasi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua tingkat ekonomi. Apakah dengan kita melakukan riset yang objektif bisa menjelaskan apakah hipotesa itu diterima atau tidak? Nah, kalau dulu tingkat pendidikannya tinggi, harusnya partisipasinya tinggi, tetapi fakta di lapangan tingkat pendidikannya tinggi, partisipasinya rendah. Ini kan dipertanyakan. Bagaimana mereka dapat pendidikan tinggi, padahal faktanya ini partisipasinya rendah. Atau sebagian masyarakat ini ada yang pendidikannya tinggi, partisipasinya sedang. Nah, ini banyak variabel-variabel yang dijadikan sebagai intervening variabel. Ada mereka yang variabel kontrol. Oh, ternyata dia ada di pegunungan, Pak, faktor tempat. Ternyata dia ada di lokasi laut. Ternyata dia ada di lokasi yang ramai,
di perkotaan atau bagaimana ya? Itu yang kita uji sama-sama. Oh, sehingga teori yang dikembangkan Huntington bisa diterima juga bisa ditolak. Kita akan objektif berbicaranya. Bisa jadi yang ekonomi ya, yang ekonomi ini apa namanya ada perekonomian rendah, partisipasinya rendah. Lah sekarang ini Pak malah ekonominya rendah, partisipasinya tinggi. Nah, berarti ini juga harus ditelusuri. Apakah dia berpartisipasi ini sebagai kayak pemilu ini kan tim sukses atau dia sebagai apa McLaren atau apa? Dia pendidikannya rendah kok partisipasinya tinggi. Dia sangat antusias ketika ada pemilihan umum. Dia selalu share berita-berita terkait dengan pemilu dan sebagainya itu. Ada kalanya mereka pendidikannya tinggi, perekonomiannya tinggi, tetapi tingkat partisipasinya rendah. Ada yang seperti itu. Oh, ternyata dia benar kaya, Pak dia. Tetapi tidak disupport dengan pendidikan. Pendidikannya ini SD tidak lulus, tapi dia kaya. Sehingga dalam berpartisipasi dia rendah. Ini terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang dalam mengkaji objek yang dicari memang sebuah kebenaran, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan kebenaran subjektif. Nanti ada adik mahasiswa bisa diimplementasikan dalam riset-riset ke lapangan. Kamu bisa bikin proposal penelitian, nanti metodologinya pakai apa, menggunakan apa, teorinya pakai apa, baik itu nanti penelitian kuantitatif atau kualitatif untuk menguji ini ya. Nah, itu. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Ini pengetahuan ini metodis. Metodenya pakai apa kamu penelitian? Pakai kuantitatif atau pakai kualitatif? Kalau sudah menggunakan kuanti atau kuali ya sudah, kamu harus mengikuti. Metodologinya harus menyesuaikan. Analisisnya juga harus bisa menyesuaikan kualitatif. Jangan kamu, oh saya mik Pak ya apa? Kamu coba mik di situ antara kuanti dengan kuali. Kalau sudah melakukan metode kualitatif, pendekatannya bagaimana? Apakah menggunakan pendekatan naratif? Apa menggunakan pendekatan studi kasus? Atau menggunakan pendekatan etnografi? Ini silakan bisa dipilih sama teman-teman mahasiswa. Oh, saya mau menggunakan etno, Pak. Karena etno itu biasanya akurat. Ya boleh, sah-sah saja. Tetapi ketika kamu masih di bangku perkuliahan ini kadang susah melakukan etnografi karena etno ini kalau mau penelitian itu harus berbaur jadi satu. Kalau mau meneliti terkait dengan kesehatan ya berbaur jadi satu atau meneliti tentang sebuah ormas atau tarekat harus masuk kamu juga di sana jadi mengetahui, mengalami, dan bergaul langsung dengan para pengikutnya di sakte-sakte itu. Atau kamu mau neliti terkait dengan bahaya prostitusi. Nah, ini berarti kamu harus masuk di sana. Bagaimana sih? Apa bahaya atau tidak? Apakah memang ini merugikan masyarakat atau tidak? Ini etno. Jadi etnografi itu pernah dilakukan untuk kajian-kajian lama ya itu ya. Etnografi ini panjang. Jadinya ada di mahasiswa bisa menggunakan studi kasus. Jadi yang tadi saya sampaikan panjang itu kayak Clifford Gate. Gate itu melakukan kajian etnografi ketika eh,
bisa membedah ada 3 klasifikasi ya masyarakat Jawa ini. Ada santri, ada priyayi, ada abangan. Itu yang pernah dilakukan oleh Clifford Gate, penelitian di Pare kalau nggak salah itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Metodis sudah mengenai sistematis dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek. Ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis. Nah, dari memaknai dan menerjemahkan riset-riset itu, tulisannya juga harus sistematis, jangan loncat-loncat. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu. Kalau tidak sistematis, dia tidak bisa disebut ilmu pengetahuan. Jadi objektif oke, ada metodis oke, sistematis. Saya sudah menggunakan metode tapi nggak sistematis. Dia selalu loncat-loncat. Nah ini yang susah dipahami. Sehingga tidak mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Ini juga susah diterima, tidak bisa dipahami jadinya. Nah, yang terakhir universal, kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum, bisa dipertanggungjawabkan, tidak asbun, tidak hanya omong doang. Jadi setiap diksi yang dikembangkan ini bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau adik-adik mahasiswa mau melakukan riset, ini harus ada metodologinya. Loh, apa betul ini statementnya seperti ini? Iya Pak, ini saya sudah wawancara dengan responden A. Ini dikuatkan lagi dengan responden B. Ditambah lagi dengan responden C. Dan didukung lagi oleh para follower-followernya dia. Sehingga universal itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa tulisan-tulisan adik-adik mahasiswa ketika riset itu sumbernya valid, tidak hanya ngarang. Itu yang dimaksud oleh universal. Dan di mahasiswa untuk bahasan ilmu pengetahuan ini sudah kita masuk di ranah ontologi. Nah, ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Jadi contohnya gini ya, tokoh Yunani yang memiliki pandangan bersifat ontologi. Ontologi itu hakikat. Kayak Thales, kayak Plato, kayak Aristoteles, ya ini bisa bisa kita jelaskan yang mana pandangan-pandangan dari ketiga tokoh ini ya. Jadi contohnya ini ada Thales. Thales ini banyak berbicara terkait alam semesta. Tetapi Thales memaknai sebuah peristiwa alam semesta itu tidak berdasarkan mitos, tetapi dengan penalaran-penalaran riset-risetnya dia. Contoh bahwa Thales pernah menemukan sebuah kejadian ketika ada listrik. Nah, ini listrik ini dianggap sesuatu yang mitos, datangnya itu dari atas. Tetapi dalam eksperimennya dia mencoba membuat energi listrik ini dengan menggesek-gesekkan sebuah batu.
Nah, ini akan muncul sebuah energi kelistrikan. Nah, sehingga riset-riset yang dilakukan oleh Thales dalam memaknai sebuah alam semesta, bahwa alam semesta ini tidak hanya dipandang sebagai sebuah mitos atau dalam pemaknaan teologi ya, sebuah keyakinan, oh semesta itu banyak rahasia-rahasia di balik itu untuk berbicara alam semesta ya. Kemudian kalau kita mengkaji filsafatnya Thales, ya, jadi Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jadi artinya gini, jiwa tidak dapat di dalam benda hidup, tetapi juga benda mati. Nah, itu teori tentang materi yang berjiwa. Nah, argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa raga karena mampu menggerakkan besi. Jadi Fe kalau kena magnet ini kan mampu digerakkan. Nah, itu dianggap sama Thales ini sama-sama mempunyai jiwa, tetapi itu benda mati. Sehingga Thales ini disebut filsafat alam. Jadi natural filosofi, natural filosofi ya. Nah, sehingga kajian-kajian yang ditemukan Thales ya itu bahwa ia menganggap bumi berbentuk capping silinder yang terapung di atas air dengan separuh bolanya di atasnya. Pendapatnya ini hilang seabad setelah Parmenides mengungkapkan bahwa bumi berbentuk bulat. Nah, sehingga dalam memaknai sebuah kebenaran ini selalu terus berjalan, terus berjalan. Tetapi yang menjadikan klaim dari kebenaran itu adalah epistem itu. Ada epistemologi yang dibangun sehingga bisa jadi argumen yang dia bangun itu menunjukkan sebuah kebenaran. Padahal Thales sendiri dengan filsafat alam semesta itu mampu menjelaskan, dia tidak berargumentasi secara mitos tetapi berargumentasi secara ilmiah. Begitu juga dengan Plato. Jadi, Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesadaran adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Jadi Plato mengembangkan ide-idenya dia tidak dibatasi sama materi tadi. Kalau Thales itu kan masalah alam semesta, tapi Plato ide. Teori ide bahwa pengetahuan, proses dan hasil merupakan sebuah garis lurus di mana ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sebuah sistem yang komprehensif. Sehingga nanti bisa dikatakan bahwa pendapatnya Plato ini ide yang duluan. Jadi ide yang membentuk materi, bukan materi yang membentuk ide. Kalau materi ini kan Marx ya. Kalau materi membentuk ide, tapi kalau pendapatnya Plato ide yang membuat materi. Karena Plato berpendapat bahwa proses hasil merupakan sebuah garis lurus. Ketiganya itu satu kesatuan. Nah, kalau berbicara teorinya negara, Plato sering mengemukakan teorinya dia adalah teori genetika. Jadi contohnya kalau gen kamu itu dulu pintar, pasti anaknya pintar. Kalau gennya dulu kamu kaya, pasti
Nah, ini dianggap mendekati. Jadi bukan sebuah kepastian, tetapi probabilitasnya tinggi kamu akan kaya. Kalau makanya Plato ini anti dengan demokrasi. Plato ini bisa bisa dikatakan bahwa Plato meyakini bahwa orang yang pandai itu yang harus jadi raja. Orang yang pandai itu dia yang layak untuk jadi pemimpin. Tetapi di era demokrasi ini kan tidak bisa seperti itu. Siapapun yang dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat umum, baik dia itu pinter atau tidak, ya dia yang jadi. Karena demokrasi masih diyakini adalah sebuah sistem yang dianggap kebenarannya, kelayakannya di era hari ini masih layak untuk digunakan. Tapi kan beda dengan teori-teori yang dikembangkan oleh Plato. Nah, di dalam ajaran Plato sendiri, gagasan tentang alam ide merupakan salah satu sumbangsi Plato dalam dunia filsafat. Dalam pandangannya bahwa bentuk-bentuk di dunia material tidak benar-benar nyata. Sebagaimana bentuk-bentuk abadi, absolut, dan tidak berubah di alam semesta. Seperti yang tadi contohkan itu kan, ada yang mengatakan bahwa bumi itu separuh terendam di air, separuh tidak. Tapi dibantah bumi itu bulat, bundar. Berkembang lagi bumi itu lonjong. Sekarang Galileo punya pendapat bahwa bumi itu datar. Nah, ini di dalam alam semesta tidak ada yang absolut, tidak ada yang abadi. Ini gagasan-gagasan yang diajarkan oleh Plato, sehingga ide ini yang harus dikembangkan. Apalagi pandangan realitas pengetahuan yang diperoleh manusia diibaratkan seperti para tahanan di dalam gua. Apa yang diketahui dari pengetahuan didapatkan dan diketahui bukan realitas dan objek pengetahuan itu sendiri, melainkan bayangannya saja. Ini pendapat dari Plato. Nah, kalau dalam dunia politik, filsafat Plato itu juga diuraikan sebagai cerminan dari teori politik. Yang pertama itu ada pikiran, ada semangat, keberanian, dan ada nafsu, keinginan berkuasa. Nah, ini filsafat yang dikembangkan Plato. Apakah mereka membangun dengan pikiran? Apakah mereka membangun negara ini dengan semangat dan keberanian? Atau dengan nafsu dan keinginan berkuasa? Dia sudah berkuasa tetapi tidak mau berhenti terus. Dia punya keinginan untuk kuasa. Ini juga bisa dijadikan landasan dari adik-adik mahasiswa untuk menganalisis dari kasus per kasus, untuk menganalisis dari kejadian dan kejadian. Apalagi sekarang ini sudah musim pilpres, musim pemilu. Nah, ini bisa bisa dimaknai dari filsafatnya Plato. Dan yang ketiga tadi filsafatnya Aristoteles. Kalau Aristoteles ini berbeda pandangan, meskipun Aristoteles ini muridnya Plato. Dia berkeyakinan bahwa alam semesta ini bersifat teologis, memiliki tujuan penciptaan, menghasilkan konsekuensi yang berupa filsafat etika, Yang diajukannya adalah manusia yang bertindak dengan berpikir secara rasional dan bijaksana untuk tujuan kebajikan. Nah, itu tapi aliran Aristoteles ini cenderung ke demokrasi untuk sistem kenegaraan ya. Ya, saya lanjutkan kembali di sini.
Setelah mengetahui filsuf Thales, Plato, dan Aristoteles, kita fokus kepada pembahasan ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, kalau dalam aspek ilmu pengetahuan, hal ini ditentukan metode sistematis, rasional. Nah, contoh ontologi pendidikan yaitu apa hakikatnya pendidikan yang didirikan pemerintah. Nah, ini berbicara tentang hakikat. Apakah orang sekolah itu harus setelah wisuda itu kaya? Apakah tujuan kuliah itu kaya? Kan tidak. Tapi kita coba secara ontologi dulu hakikatnya apa? Orang belajar itu supaya pintar. Orang belajar itu supaya bijak. Orang belajar itu supaya smart. Ini biar tidak salah dulu secara ontologi. Ontologi itu bicara hakikat. Sehingga nanti supaya tidak dibangun diksi bahwa ini saya kuliah, itu ada yang kuliah, ini cuma nggak sekolah, tapi kok kaya ini yang kuliah nggak kaya, yang sekolah, yang nggak sekolah sekarang kaya, punya mobil, itu yang kuliah hanya sepeda motor lah, nggak bisa membandingkan di situ karena tujuan kuliah itu bukan untuk kaya, kaya yang bekerja, tetapi untuk pendidikan itu hakikatnya adalah supaya kita ini pandai, smart, beradab, seperti itu ya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu epistem. Berarti pengetahuan dari logos, berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Nah, sehingga epistemologi ini bisa dimaknai bahwa menerjemahkan atau dalam pengertian itu secara istilah seperti apa. Ada yang secara lugawi seperti apa. Nah, epistem-epistem ini dibangun itu adalah untuk memperkuat dari ontologi, untuk memperkuat kebenaran-kebenaran yang dianggap secara ontologi itu adalah mutlak, sehingga dibutuhkan pemaknahan-pemaknahan yang dijadikan alat untuk menunjang kebenaran tersebut. Sehingga sekarang ini banyak terjadi dialektika di mana-mana. Mereka sama-sama memberikan ide dan gagasan, sama-sama memberikan argumen-argumen supaya pendapat atau teori yang dia kembangkan itu bisa diyakini kebenarannya oleh masyarakat, dianggap universal, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu gunanya untuk epistemologi. Makanya ketika adik-adik mahasiswa ini mau riset, mau apa ya toh, itu harus kita tangkap dulu secara ontologi itu bagaimana. Hakikatnya kamu riset ini seperti apa? Kamu mau riset pemerintahan, kamu mau riset di desa. Risetmu secara ontologi ini apa sih? Pengen mengetahui apa? Oh, saya pengen ini Pak, peranan kepala desa dalam pengembangan pembangunan di desa. Secara ontologinya saya pengen pengen mengetahui peranan itu. Apa sih perannya Pak kepala desa ini?
Apakah hanya duduk-duduk saja? Apakah hanya mereka di kantor balai desa dan menunggu anggaran datang? Nah, ini kita cari dulu. Lah, kemudian kita kaji secara epistemologi, kita jelaskan. Baru setelah epistemologinya ini diperjelas, maksud dan tujuan dari pemaknaan itu, maka aksiologi dijalankan. Yang ketiga, aksiologi ya. Aksiologi ini berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos. Berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika dan estetika. Contohnya apa nilai yang terkandung dalam pendidikan tersebut. Nah, kalau estetika itu doktrin. Kalau etika itu berupa teologi, keyakinan ya. Kan beda, sumbernya Quran dan hadis ini jelas untuk aksi. Tetapi saya tidak membahas ke arah ini, saya coba alihkan untuk pembahasan ontologi, epistemologi ke dalam riset dari mahasiswa. Ya, untuk riset ini. Riset ini bisa diartikan untuk dalil-dalil itu dijadikan landasan teori. Landasan teorinya dari mana? Nah, jadi ini tumpuan aksiologis tentang ilmu adalah apa yang hendak dicapai dari ilmu tersebut. Idealnya berbicara ilmu kayak Biken. Biken itu ilmu adalah untuk kemaslahatan. Tetapi idealnya Aristoteles, ilmu adalah untuk ilmu itu sendiri. Bikin membatasi bahwa kalau tidak maslahat, gak usah belajar. Tetapi Aristoteles, ilmu untuk ilmu sendiri. Ada tesa, ada antitesa baru. Sehingga tujuan ilmu itu adalah perumusan dalil-dalil, penjabaran dalil-dalil, analisis, spesifikasi, rekonstruksi, penerapan penyidikan dan antisipasi, objektivitas atau gejala-gejala fakta. Nah, ini tujuan dari ilmu, di filsafat itu mengurai di sini. Bagaimana kita bisa merumuskan dalil untuk menjabarkan. Menjabarkan ini kan aksiologinya. Untuk menganalisisnya bagaimana. Nah, itu semua terkait dengan eh, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Adik-adik mahasiswa bisa menggunakan itu dijadikan riset-riset. Di riset-riset itu harus tahu dulu secara ontologi bagaimana, epistemologi bagaimana, dan aksiologinya bagaimana. Kalau tidak paham ontologinya, jangan berbicara aksi. Kalau tidak paham dengan epistemologi, belum dijelaskan, jangan aksi dulu. Seringkali orang aksi tetapi gagal paham. Kita sering diajak demo, kita sering diajak untuk menggugat sesuatu. Ketika ditanya secara epistemologi, tujuanmu apa di sini? Enggak paham. Maksud dan tujuanmu apa datang ke sini? Enggak paham lah. Itu bisa jadi dianggap sebagai apa ya, gerakan-gerakan pencari nasi bungkus kalau istilah hari ini. Jadi itu sekelumit apa yang sudah saya sampaikan. Ada adik mahasiswa bisa ya bisa memahami, dan kita buka sesi tanya jawab terkait dengan itu. Silakan. Ya, adik mahasiswa sekalian, bisa nanti kita lanjutkan pada sesi forum berikutnya, dan kita bisa follow up pertemuan hari ini dengan diskusi yang panjang lagi di dalam kelas. Untuk pertemuan selanjutnya kita bisa eh, langsung luring gitu ya, Clarissa, Anggi, Januar. Itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.